Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syahrul Ramadan, NPM 1914151094. Di sini saya akan mempresentasikan analisa hidrologi permukaan dalam hubungannya dengan debit banjir das Lokolo Hulu dengan menggunakan data penginderaan jauh. Dan di sini karangan dari jurnal yang presentasikan yaitu Puguh Dera Harjo, Suweno Winduhutomo, Kristiawan Widayanto, Eko Puswanto. Jurnal Geografi volume 13 nomor 2 164 sampai 224. Pokok pembahasan yang akan saya bawakan adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah interpretasi hidrologi, SIG dan DEM. Diarahkan untuk menduga interaksi landscape feature dengan proses hidrologi. Kedua, limpasan permukaan, runoff, melintas di permukaan tanah menuju saluran sungai. Das, Lokolo Hulu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah melakukan analisis kondisi hidrologi runoff untuk menghitung debit banjir das Lokolo Hulu menggunakan informasi yang diekstrak dari data penginderaan jauh. 2 metode penelitian. Lokasi penelitiannya bertempat di Das Lokolo Hulu Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Bahan yang digunakan dalam penelitiannya adalah Citra Landsat Time Patrol 140 atau 065, Citra Radar STRM dari USGS, data curah hujan dari 6 pos, data debit dan TMA di Bendung Kaligending, peta geologi, peta tanah, peta dasar digital wilayah penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan adalah alat ceking lapangan, seperangkat alat komputer dengan ILWIS 3.4 dan alat tulis. Metode. Menggunakan metode rasional. Cara menghitung debit maksimum dengan metode rasional. Caranya adalah KIP 0,278 CIA, di mana KIP ini debit puncak, C koefisien aliran permukaan tanpa dimensi, I intensitas hujan, A luas das. Perhitungan intensitas hujan digunakan rumus Monod, di mana intensitas hujan mm per jam, curah hujan maksimum dalam 24 jam, lamanya curah hujan. Lama waktu konsentrasi dihitung dengan rumus empiris. Bisa dilihat ini rumusnya. Data bantu satu untuk menentukan tingkat infiltrasi. Di sini ada rumusnya, di mana DD kerapatan aliran, L jumlah panjang alur, A luas satuan pemetaan.
Data bantu 2 untuk menentukan tingkat infiltrasi, di mana C koefisien aliran permukaan, A luas daerah aliran sungai, C koefisien aliran permukaan pada suatu lahan, N luas lahan pada satuan lahan N. Bab 3 hasil dan pembahasan. Das Lukolo Hulu terdiri dari 7 sub das: Das Lukolo, Das Lukida, Das Metang, Das Gebang, Das Loning, Das Mondo, dan Das Cacaban. Terdiri dari 6 pos kawasan Das Lukolo Hulu dengan luas 2.881.394 km persegi. Ini tabelnya. Data curah hujan harian Das Lukolo Hulu. Intensitas curah hujan. Besarnya jumlah hujan yang turun dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Waktu konsentrasi. Intensitas hujan pos stasiun hujan Bendung, Kaligendi Outlet 12,397 mm per jam, termasuk dalam kategori rendah. Morfometri, kecepatan aliran runoff, tinggi dan waktu konsentrasi. Dan ini gambar perbandingan bentuk das dengan hydrograph TC pada pengolahan data DEM dari Citra Radar SRTM. Pembuatan DEM, Hydro Processing. Ini terdiri dari 2, Flow Determination Network Treatment Extraction. Jadi ini adalah peta hasil dari pemrosesan hidrologi permukaan pada DEM. Dan ini merupakan peta parameter yang digunakan dalam penelusuran koefisien aliran permukaan runoff. Pada gambar 6.b, pada tingkat kerapatan ini mengenai pengeringan cepat dan aliran permukaan tipis. Gambar 6a, bentuk lahan pada das Lukolo Hulu meliputi fluvial, struktural, dan denudasional. Gambar 6c, kapasitas infiltrasi das Lukolo Hulu termasuk dalam kelas infiltrasi jelek. Nilai debit banjir das Lukolo Hulu relatif besar, dapat mengakibatkan luapan air sungai. Pada gambar 6.d, kemiringan lereng das Lukolo Hulu bagian besar lebih dari 20%. Pada gambar 6e menjelaskan penutupan lahan hasil klasifikasi Citra lakukan checking lapangan. Dan ini adalah gambar peta nilai koefisien aliran permukaan estimasi secara tertimbang das Lukolo Hulu. Nilai koefisiennya terdiri dari 0,50 dan 58% bahwa hujan menjadi aliran permukaan. Kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal ini adalah: pertama, nilai koefisien runoff dengan metode das, Bransby dan Williams sebesar 58%. Yang kedua, debit banjir terestimasi dengan metode rasional sebesar 562,098 persegi per detik. Selisih dengan debit banjir aktual sebesar 1,662 meter kubik
per detik. Dan ini daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.